Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas genap karunia, nikmat dan juga rahmatnya untuk kita semua di perjumpaan siang hari ini. Kita jumpa kembali di program unggulan Hidup Sehat Alami. Kita hidup berdampingan dengan alam dan tentu saja herbal tidak jauh daripadanya. Dan alhamdulillah narasumber yang sudah hadir di sebelah kiri saya ada Dr. Ibnu Ja'far Ma'ruf, M.Med. SCI AKP, yang nanti akan lebih memperdalam lagi wawasan kita terkait dengan herbal, bagaimana dan apa saja jenisnya, fungsinya dan manfaatnya, hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Segera kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat siang. Insya Allah sehat, bugar, dan senantiasa optimis. Optimis, sukses tentunya. Ya, baik ya. Dan pemirsa, nanti Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 02716793000, SMS dan juga di WA kami di 08112553000. Untuk pelajaran herbal kita selalu berulang-ulang ya dok, tapi ada kalanya kita lupa. Saya juga kadang menyebutkan 3 klasifikasi, kadang kebolak-balik. Silakan dok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Wa qala idzan rabbis rahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak, Ibu, dan saudara semuanya yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah telah melimpahkan barokahnya, inayahnya, petunjuk, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan, dan masih banyak nikmat yang lain yang Allah berikan kepada kita. Seandainya kita menghitung, wa in ta'udzu nikmatallahi la tuhsuha, sungguh tidak akan bisa menghitung karena luar biasa nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Bapak, Ibu, dan semuanya, alhamdulillah siang hari ini kita masih bisa berjumpa di acara Hidup Sehat Alami. Jadi sehat adalah gaya hidup, dan gaya hidup yang terbaik adalah mengikuti perilaku kehidupan Nabi dan para sahabat. Dari mulai mau tidur sampai mau tidur lagi. Kalau kita semuanya, aktivitas kita, gerak-gerik kita, pola pikir kita, makan kita, semua bentuk aktivitas mengikuti sunnah Rasul, contoh Rasulullah dan para sahabat, insya Allah akan sehat. Akan sehat, sehat walafiat. Jadi sunnah Rasul itu kebenarannya 100% tanpa efek samping. Ya, misalnya makan, soal makan, Al-Quran sendiri sudah membatasi, ya, sudah membatasi, ya ayuhanas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Jadi wahai manusia, makanlah apa yang ada di bumi ini yang halal lagi baik. Halal cara mencarinya, ya, halal zatnya, dan thayyib artinya nilai gizinya baik. Kalau kita mengikuti Al-Quran ini pasti kita akan sehat, ya, sehat walafiat, dan pasti juga tidak ada efek samping. Makanya dalam kesempatan yang bahagia ini, siang ini kita mengulang lagi, ya, yang mudah kita dapatkan, yang ada di sekitar kita, yaitu masalah tauge atau, ya, kecambah, ya. Jadi memang kecambah ini sangat populer, ya, kita semuanya insya Allah juga sudah hafal, sudah tahu, ada di dapur-dapur kita. Jadi kalau kita pengen tahu
manfaat dari kecambah, maka kita harus lihat dulu zat aktif yang ada dalam kecambah itu. Dalam kecambah itu banyak sekali, jadi hampir semua vitamin, semua mineral, dan yang lain itu sangat lengkap. Jadi di dalam kecambah ada kalori, ada karbohidrat, ada protein, ada vitamin C-nya, ada asam folatnya, ada zat besinya, dan masih banyak senyawa yang lain atau mineral yang lain, misalnya zinc, tembaga, mangan, kemudian juga ada flavonoid dan lain sebagainya. Makanya dalam kesempatan siang hari ini kita kita ulang lagi manfaat kecambah. Yang pertama memang manfaat kecambah adalah membantu kesehatan pencernaan, karena memang di kecambah itu banyak serat, ya, banyak serat. Kemudian dalam kecambah itu ada enzim-enzim, yang mana di dalam enzim itu salah satunya fungsinya untuk menghambat, ya, produksi daripada grelin. Nah, dalam enzim dalam kecambah ini juga sangat baik untuk membantu sistem pencernaan kita, karena tadi banyak seratnya. Kemudian banyak enzim, kalau kita makan dari enzim amilase, kemudian dirubah ke bentuk yang lain, sehingga membantu memecah makanan secara efektif dan meningkatkan penyerapan nutrisi dalam saluran pencernaan. Nah, kemudian kecambah juga memiliki kandungan banyak serat. Serat kita sampaikan, serat itu ada dua. Serat yang pertama adalah serat kasar, yang mana serat kasar ini membantu absorpsi daripada sari-sari makanan. Yang serat halus itu fungsinya, ya, salah satunya untuk membebaskan kolesterol yang menempel pada pembuluh darah, ya, baik itu kolesterol mungkin LDL-nya atau triglyceridnya. Kemudian manfaat yang lain meningkatkan sirkulasi darah. Jadi dalam kecambah itu ada kandungan Fe, zat besi, ya, zat besinya, yang mana zat besi ini akan meningkatkan hemoglobin dalam darah, sehingga dengan hemoglobin dalam darah ini membantu ya, oksigen, ya, untuk beredar, ya, ke seluruh tubuh. Jadi oksigen ini membantu mungkin mineral-mineral yang lain, ya, atau membantu zat-zat yang lain untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, sehingga kecambah ini juga bisa untuk meningkatkan sirkulasi darah, dan jumlah sel darah merah serta zat besi dan tembaga itu membantu menstabilkan daripada hemoglobin dalam darah. Kemudian manfaat yang lain, ya, tadi menstabilkan berat badan, ya, karena memang di dalam kecambah itu ada zat yang namanya grelin, ya, zat yang namanya grelin, ya. Grelin ini salah satu hormon yang fungsinya, ya, itu menambah rasa lapar. Nah, makanya di dalam kecambah itu salah satu fungsi enzim adalah menghambat produksi daripada grelin, yang mana grelin ini menyebabkan sinyal rasa lapar itu akan aktif. Nah, dihambat oleh enzim yang ada dalam kecambah, sehingga rasa lapar itu bisa ditekan, ya, rasa lapar bisa ditekan, sehingga tidak mudah ngemil dan lain sebagainya, ya, diharapkan berat badan tidak bertambah. Kemudian manfaat yang lain juga bisa membangun sistem kekebalan tubuh, karena memang di dalam kecambah banyak sekali kandungan vitamin C-nya, bahkan vitamin C-nya itu meningkat, ya, hampir 7–14% dibanding ketika masih dalam bentuk biji. Misalnya biji kacang hijau
itu vitamin C-nya ketika kacang hijau ini menjadi kecambah, maka peningkatan vitamin C dan zat besinya itu meningkat 7–14%. Nah, vitamin C itu salah satu fungsinya adalah untuk mempertahankan sistem kekebalan tubuh, membantu sel darah putih atau leukosit itu bisa aktif dan bisa normal. Sehingga dengan leukosit yang normal, ya, yang dibantu dengan oleh vitamin C ini, maka diharapkan infeksi akan berkurang, kemudian peradangan atau virus, kuman, bakteri, atau jamur itu bisa ditekan. Kemudian manfaat yang lain meningkatkan kesehatan mata. Ya, jadi di dalam kecambah atau toge itu memiliki kandungan vitamin A, yang mana insya Allah kita semua sudah paham bahwa vitamin A ini salah satu fungsinya adalah untuk memelihara, menjaga daripada kesehatan mata. Kemudian fungsi yang lain adalah menjaga kesehatan jantung, ya, karena memang di kecambah ini adalah salah satu asam lemak serta omega 3, ya, yang mana asam lemak omega 3 ini memiliki sifat antiinflamasi yang membantu mengurangi stres berlebihan pada sistem kardiovaskuler. Jadi asam lemak omega 3 jadi membantu meningkatkan sirkulasi, juga membantu daripada mengurangi stres berlebihan pada sistem kardiovaskuler. Kemudian juga di dalam kecambah itu ada kandungan kalium, ya, kaliumnya cukup tinggi. Kalium ini salah satu fungsinya adalah untuk mengurangi tingkat tekanan dalam darah. Kemudian juga kalium itu dengan mengurangi tingkat tekanan dalam darah juga sebagai agen pelebar pembuluh darah. Kemudian juga menghilangkan ketegangan pembuluh darah. Juga karena sistem sirkulasinya lancar, maka sirkulasi dan oksigenasi dapat berjalan dengan lancar. Kalau sistem sirkulasi dan oksigenasinya itu bisa berjalan lancar, maka ini juga akan mengurangi pembekuan dan penyempitan pembuluh darah. Sehingga dengan demikian juga akan mengurangi risiko daripada serangan jantung dan stroke. Jadi kita sudah ketahui bahwa kebanyakan, ya, serangan jantung dan stroke itu salah satunya disebabkan karena hipertensi dan karena kolesterol tinggi. Ya, dengan kandungan kalium yang cukup di kecambah ini, salah satu tadi fungsinya untuk melebarkan pembuluh darah, ya, mengurangi tekanan dalam dinding pembuluh darah, kemudian membuat sirkulasi dan oksigenasi dalam pembuluh darah bisa baik, bisa lancar, sehingga penumpukan kolesterol dan penyempitan pembuluh darah bisa dihindari. Kemudian manfaat yang lain adalah mencegah kanker, ya. Kita ketahui bahwa di dalam kecambah ada salah satu flavonoid dan vitamin C, yang mana flavonoid ini fungsinya sebagai penangkal radikal bebas, ya, antioksidan yang fungsinya untuk menangkal radikal bebas. Ya, radikal bebas ini sampai sekarang, ya, salah satu dari efek radikal bebas adalah penyebab daripada kanker, atau penyebab kanker salah satunya dari radikal bebas. Nah, radikal bebas ini bisa dinetralisir oleh flavonoid, ya, yang ada dalam kecambah. Kemudian juga vitamin C, ya, vitamin C itu juga dikenal sebagai antioksidan, ya, penangkal kanker. Juga yang paling sering, ya, dalam yang paling sering literatur yang kita baca, penangkal kanker terutama kanker prostat, kanker paru, dan mungkin kanker payudara. Kemudian juga menjaga, menstabilkan anemi atau mencegah anemi, ya, menjaga menstabilkan
kadar hemoglobin, artinya juga bisa mencegah anemi. Karena kecambah mengandung zat besi yang tinggi. Ya, salah satu fungsi zat besi untuk meningkatkan Hb dalam darah, sehingga Hb berfungsi untuk menghantarkan oksigen ke seluruh tubuh. Kemudian juga kecambah juga meningkatkan kualitas sperma dan sel telur, terutama kandungan vitamin E-nya, dan vitamin E jenis E alfa ini dalam penelitian dalam jurnal-jurnal mampu ya untuk meningkatkan kualitas daripada sperma dan sel telur. Makanya kalau ada seseorang yang didiagnosa mandul atau infertilitas, disarankan untuk banyak makan kecambah biar kandungannya subur dan lain sebagainya. Kemudian juga fungsi yang lain adalah untuk meningkatkan atau menjaga kesehatan tulang. Di kecambah ada kandungan vitamin K, yang mana vitamin K ini untuk menjaga kepadatan tulang dan mineral dalam tulang dan mineral dalam tulang. Kemudian kandungan toge juga ada mineral zinc dan mangan, yang mana untuk membantu menurunkan atau mencegah daripada osteoporosis atau pengeroposan tulang. Ya, ini Bapak, Ibu, dan saudara semuanya yang insya Allah dirahmati oleh Allah, paparan awal daripada fungsi atau manfaat dari kecambah. Dan olahan kecambah bisa banyak ya, bisa mungkin masak dengan oseng-oseng, atau mungkin pecel, atau untuk lalapan, atau mungkin tahu isi itu ya Pak Tommy ya, atau tahu gimbal dan lain sebagainya. Jadi ini sebagai paparan awal, nanti bisa kita perdalam dengan pertanyaan-pertanyaan. Baik pemirsa, kami harapkan Anda sudah bisa bergabung bersama kami di line telepon 0271 6793 3000, SMS dan juga di WA kami di 08 11 255 3000. Kita sapa yang ada di line telepon terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dengan siapa, di mana Ibu? Bu Siti Semarang, Kap Semarang. Ya, silakan Ibu Siti Semarang. Ini temanya agak beda, Dokter. Apa ini temanya? Mau menanyakan tentang percampuran antara kunir, asem sama gula Jawa. Kalau digodok jadi satu buat minuman harian itu jadi tidak buat kesehatan. Terima kasih, Dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kalau campuran kunyit ya, kunyit sama asam ya, asam Jawa ya berarti. Berapa idealnya? Jadi kalau memang kunyit itu satu ruas ya, satu ruas jari atau satu jempol tangan ini satu ruas, itu asam Jawanya cukup 5 saja. Nah, gula Jawa gula aren atau yang lain itu juga secukupnya. Tapi paling bagus ramuan itu misalnya mau minum langsung diminum atau dicampur dengan madu ya, madu secukupnya. Kalau 1 gelas itu paling ideal adalah 2 sendok madu. Jadi ini Bu Siti yang ada di Semarang ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, baik. Berikutnya masih di line telepon 6793000. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Tommy. Ya, dengan siapa, di mana Ibu? Ibu Dwi Gentan. Ibu Dwi Gentan, silakan. Iya. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi silakan ini di luar tema ya, Ustaz. Jadi silakan. Saya itu migrain kemarin pulang akad pagi itu sampai ke migrain. Itu penyegahnya apa ya, Ustaz? Jawabannya terima kasih. Assalamualaikum. Ibu Dwi, halo Ibu Dwi. Ya. Ya, ini baru yang pertama atau sudah beberapa kali?
Dulu waktu masih muda sering, tapi sudah tua ini, saya ini 61. 61. Ini baru saja kemarin pulang angkat pagi itu. Ya, ya. Waktu kontrol kemarin, kontrol hipotiroid, itu besok kalau kontrol lagi disuruh laborat hipotiroidnya itu. Jadi saya minumnya kalau herbal itu untuk pencegahan penyegahan pusingnya itu apa? Lupa. Migrennya itu apa? Ya. Atas kasihannya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Bu Dwi yang ada di Gentan Sukoharjo nggih. Jadi apa penyebab daripada migrain? Jadi sebabnya banyak ya. Migrain itu pusing sebelah ya, bisa kanan atau bisa kiri. Sebabnya banyak ya, bisa dari kolesterol tinggi atau karena HB rendah juga bisa, atau terpapar oleh angin dan dingin ya. Jadi sering saya sampaikan, dingin dan angin itu membuat dam atau bendungan atau sumbatan. Sehingga aliran darah ke otak itu berkurang, maka terjadi yang namanya hipoksia. Nah, hipoksia ini bisa menyebabkan kalau yang ringan hanya pusing saja ya, atau mungkin migrain. Tapi kalau hipoksia yang sedang bisa menyebabkan vertigo dan lain sebagainya. Nah, ini juga sebabnya karena lama berdiri juga bisa, lama duduk juga bisa. Ya, ini makanya nanti perlu dicari penyebabnya. Kalau mungkin di lab yaitu kolesterolnya, jadi ada mungkin yang pokok mungkin kolesterol total sama trigliserid ya, atau TG itu yang pokok. Kalau mungkin mau kolesterol lengkap bisa ditambah LDL dan HDL. Kemudian obat herbal apa yang bisa digunakan untuk membantu migrain atau pusing yang lain? Ya sebenarnya banyak ya, kemarin-kemarin juga sudah kita sampaikan. Habas sauda juga bisa digunakan untuk membantu, atau pegagan. Memang pegagan ini salah satu fungsinya untuk nutrisi daripada otak kita, nutrisi brain nutrisi ya. Jadi untuk salah satu untuk nutrisi otak kita. Atau kalau memang penyebabnya itu HB rendah, ya harus ditingkatkan dulu HB-nya menjadi normal. Kalau ibu-ibu itu ya idealnya ya 12 ya, mungkin sampai 14 idealnya. Ya, kalau memang HB-nya rendah, kecambah juga bisa membantu. Dalam pertemuan-pertemuan kemarin termasuk daun kelor juga bisa membantu, atau zat hijau daun yang lain ya, sayuran-sayuran hijau yang lain juga bisa membantu, yang mana kandungan Fe-nya atau zat besinya tinggi. Kalau ini kecambah ini juga tinggi, jadi vitamin C-nya, kemudian zat besinya itu 7–14% dibanding dalam bentuk biji. Daun kelor juga bisa ya, daun kelor kemarin sudah kita terangkan ya, bisa misalnya kita nyayur bening bisa dengan daun kelor, atau untuk tambahan yang lain misalnya ada telur dadar pakai daun kelor juga bisa, nugget dengan daun kelor juga bisa, atau apa saja. Jadi ini Bu Dwi yang ada di Gentan Sukoharjo, yang mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat. Ya, baik pemirsa, kita akan lanjutkan di sesi berikutnya. Tentunya kami nantikan kebersamaan Anda di line telepon 02716793000, SMS dan juga di WA kami di 08112553.000. Jangan kemana-mana, kita akan simak terlebih dahulu beberapa informasi dalam rangkaian Jeda Pariwara berikut ini. Baik saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, khususnya di program unggulan Hidup Sehat Alami yang senantiasa kami hadirkan di setiap pekan kedua dan keempat di hari Kamis pukul 13 hingga 14 waktu Indonesia Barat.
Baik, kita melaju di sesi berikutnya. Kita jawab yang ada di WA ya, nih dokter. Yang pertama ada dari Ramilus, Sumatera Barat ya. Sumbar ya, Sumatera Barat. Bapak Ramilus menanyakan herbal apa saja yang bisa membersihkan aliran darah dan penambah darah. Wah, ya. Jadi memang banyak ya. Jadi Pak Ramilus yang ada di Sumbar, Sumatera Barat. Jadi suatu zat atau yang ada dalam suatu bahan ya, bahan itu bisa berupa herbal termasuk kecambah tadi. Zat itu adalah kalium ya. Tadi kalium sudah kita bahas ya. Fungsi kalium itu salah satunya untuk mengurangi tingkat tekanan darah. Kemudian juga kalium itu salah satu fungsinya sebagai agen daripada pelebar pembuluh darah. Nah, kemudian kalium yang ada di kecambah juga berfungsi untuk menghilangkan ketegangan pembuluh darah, sehingga diharapkan sirkulasi dan oksigenasi itu dapat berjalan dengan lancar. Kalau sirkulasi dan oksigenasi berjalan lancar, maka akan mengurangi daripada pembekuan dan penyumbatan pada pembuluh darah. Sehingga diharapkan dengan itu maka serangan jantung atau serangan stroke itu bisa dihindari atau bisa dicegah. Makanya Pak Ramilus yang ada di Sumbar, obat apa yang bisa membuat sirkulasi darah baik dan untuk meningkatkan HB. Ya salah satunya kecambah ini. Kecambah ini atau toge ya, atau tauge atau toge ya. Bisa saja. Ini bisa, atau yang kemarin juga kita bahas tentang daun kelor juga zat besinya juga tinggi, tingkat kaliumnya juga tinggi. Oke, ini mungkin bisa dicoba setiap hari. Kalau nyayur bening ditambah daun kelor, kemudian mungkin juga bisa ditambah dengan kecambah dan lain sebagainya, sehingga pembuluh darah kita jadi bersih, aliran darah kita jadi lancar, ya. Kemudian juga HB kita bisa stabil. Jadi gini Pak Ramilus yang ada di Sumatera Barat, mudah-mudahan terus sehat. Ya, berikutnya masih di WA dari Pak Mus di Sukoharjo. Menanyakan minum daun kelor terus-menerus itu apa ada efeknya, Dok? Daun kelor saya bikin teh. Kemudian obat herbal apa yang mengurangi rasa nyeri? Oh ya. Jadi insya Allah ya daun kelor dengan bisa untuk teh atau untuk campuran masakan, ya insya Allah tidak ada efek samping ya diminum setiap hari. Karena itu salah satu bentuk sayuran. Dan jarang sekali ada laporan orang makan sayur itu kelebihan sayur atau makan sayur itu berefek. Jarang sekali. Ya, jarang sekali ya. Kita makan kacang panjang, sayur kacang panjang, kemudian diare, jarang sekali laporannya ya. Kemudian apa saja yang obat herbal anti nyeri ya? Herbalnya anti nyeri banyak ya. Salah satunya pegagan ya. Pegagan itu nama ilmiahnya Centella asiatica. Karena di dalam pegagan itu atau Centella asiatica itu ada kandungan yang namanya steroid. Ya, steroid ini berfungsi salah satunya sebagai antiinflamasi, anti peradangan, yang kedua sebagai analgesik ya, analgesik anti nyeri ya, bisa seperti itu. Nah, jadi kalau saya harapkan untuk obat nyeri ini tidak mengonsumsi obat-obat yang dijual bebas ya, tanpa sepengetahuan dokter. Ya, mungkin obat-obat anti nyeri yang ada dijual bebas itu kalau diminum jangka panjang itu akan menyebabkan gangguan di lambung, gangguan di ginjal, ya, gangguan di kalau mungkin ginjalnya kena nanti ke hipertensi dan lain sebagainya. Jadi obat pasangan ya, obat pasangan biasanya 3 jenis itu tidak boleh dikonsumsi terus menerus. Ya, lebih baik kita kembali kepada alam, yang mana alam ini hampir semuanya sudah menyediakan
ya untuk keperluan tubuh kita, termasuk tadi pegagan. Pegagan itu bisa direbus, bisa untuk teh seperti daun kelor. Ya, itu bisa diminum sehari 2-3 kali. Jadi ini Pak Mus yang ada di Sukoharjo, mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat. Ya, tetap sehat ya Pak Mus. Tetap sehat walafiat ya tentunya. Baik, kita coba sapa yang ada di line telepon kembali. Silakan. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana, Bapak? Dari Pak Jamino Praci Wonogiri. Pak Samino Wonogiri. Jamino. Oh, Pak Jamino Wonogiri, silakan. Ya, terima. Ini dokter, ketambah apa yang paling baik itu, atau kacang hijau atau kacang tunggak itu? Oh gitu. Atau kedelai? Baik, ada lagi? Yang kedua, mohon dijelaskan itu namanya pegagan itu kalau di dusun itu seperti apa, Dok? Atau apa namanya? Baik, ya. Ya, terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Jamino yang ada di Praci Wonogiri ya. Jadi kecambah apa yang paling baik? Insya Allah semuanya baik, baik itu dari kacang hijau atau dari kedelai. Tapi penelitian-penelitian yang mudah dibuat, ya dibuat sendiri, tidak harus ribet dan lain sebagainya. Kacang hijau bisa, atau kedelai ya, kacang hijau atau kedelai. Ya itu mudah sekali. Insya Allah kita semuanya, ibu-ibu kita, istri-istri kita bisa membuat kecambah sendiri. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa tadi? Yang kedua, nama pegagan itu ya. Nama lainnya apa? Kira-kira di tempat lain beda itu. Ya, jadi, atau kayak apa? Pegagan itu ya memang pegagan ya. Jadi pegagan itu daunnya yang kecil, bisa tumbuh, mungkin bisa search di Google ya, mungkin bisa cari di Google daun kecambah atau manfaat daun kecambah, manfaat pegagan ya, atau daun pegagan seperti apa. Jadi memang pegagan itu kalau di Jawa atau di desa juga pegagan namanya, ya namanya pegagan. Jadi nama ilmiahnya Centella asiatica. Nah, ini nanti bisa di Google, bisa suruh menyarikan putranya atau cucunya yang mungkin mahir ya untuk googling atau search di Google. Ngeten Pak Jamino. Jadi mungkin dari sini bisa enggak ya, dari operator? Ya semoga bisa nanti sebelum closing. Sebelum closing ya. Demikian ya, baik. Kita sapa kembali yang ada di line telepon. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa, di mana Bapak? Bapak Purnomo, Sulawesi Barat, Mamuju. Wah, jauh ya Pak Purnomo, Sulawesi Barat. Ya, ada yang saya tanyakan. Silakan. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Pak Purnomo. Ya, ini saya itu punya istri itu sakit kepala itu kadang-kadang gatal, kadang-kadang enggak. Lah terus minum obat, terus kok enggak bisa ada perbedaan itu di mana itu Pak Dokter ya? Ya, usianya berapa usia? Usianya sudah 60. 60. Ya. Itu penyakitnya itu sering-sering mumet, itu maksudnya begitu. Pusingnya berputar atau cekot-cekot atau separuh, Pak Purnomo? Halo, assalamualaikum. Oh ya, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu? Masih mumet ini Bu? Halo.
Oh, sudah terputus. Ya, baik. Ya, sudah ditangkap ya, Dok? Insya Allah sudah bisa menangkap. Ya, jadi sering pusing, sudah berobat, minum obat bertahun-tahun kok belum baik ya. Ya, terus ikhtiar ya. Jadi ikhtiar insani ditempuh, ikhtiar ilahi ditempuh ya. Mudah-mudahan ada kecocokan. Jadi memang ini banyak ya, artinya fenomena apalagi sekarang ini pusing ya, atau mumet tadi itu cukup banyak, yaitu penyakit masyarakat. Ya, masyarakat ya. Memang untuk mengobati suatu penyakit kita harus tahu penyebabnya dulu ya, penyebabnya apa. Kalau memang tadi sebab sakit kepala banyak ya, karena HB rendah, karena hipoksia, otak kekurangan oksigen, karena lama berdiri, atau karena paparan angin dan dingin juga bisa, atau mungkin mikir berat juga bisa ya. Mikir berat juga bisa, karena mikir berat itu terjadi ketegangan pada otot-otot servikal, sehingga aliran darah ke otak juga kurang. Nah, ini dicari penyebabnya dulu ya. Mungkin secara umum ya, secara umum obat herbal atau penanganan pusing, mumet itu ya, kalau disiplin saya adalah dengan akupunktur ya. Dengan akupunktur itu bisa membuat sirkulasi darah ke otak cukup baik ya. Kemudian juga dengan akupunktur bisa menjadikan orang itu jadi rileks, jadi santai, sehingga kalau orang itu rileks, santai, maka sirkulasi darah ke otak, oksigen yang ke otak itu cukup optimal, sehingga diharapkan pusingnya juga berkurang. Atau kalau ramuan-ramuan lain tadi bisa banyak sekali ya, terutama ramuan atau herbal yang mengandung ini ya, asiktik asid ya. Asiktik asid itu salah satu zat, suatu senyawa ya, yang bisa untuk memberikan nutrisi atau vitamin ke dalam otak. Dengan asetik asid itu yang ada dalam senyawa, yang ada dalam bahan ya, ini mungkin pegagan juga ada, kemudian habak sauda juga ada, kemudian termasuk kemarin kita bahas temulawak, jahe, laos, itu juga ada ya, kandungan asetik asid ini. Ini salah satu senyawa yang bisa memberikan vitamin atau gizi dalam otak kita, sehingga diharapkan pusing itu bisa dihambat. Ya, ini sudah bisa ditampilkan nih, kayak apa bentuk pegagan itu. Silakan untuk operator. Ya, seperti ini. Ya. Pegagan kecil-kecil itu bisa direbus atau bisa dikeringkan untuk teh. Ya. Ini ya, tadi yang tanya Pak Jamino yang Pak ada Jamino, di Praci Wonogiri ya. Semoga Pak Jamino bisa melihat di layar televisi ya, atau nanti dibuka di internet. Kalau untuk radio sementara nggak bisa lihat ini. Ya, banyak itu di kampung-kampung kita ya, jadi memang di daerah lembab biasanya banyak tumbuh seperti itu ya. Pegagan. Ya, mungkin Pak Jamino yang di Praci atau pemirsa yang lain bisa melihat, dan nanti bisa search juga di Google ya, manfaat daripada pegagan. Ya, baik. Ya, satu lagi di WA, pertanyaan dari Ibu Dina di Wonosobo. Bagaimana menjaga hemoglobin tetap stabil, Dok? Saya itu termasuk orang yang sedang berusaha menaikkan hemoglobin, namun susah sekali. Padahal setiap hari sudah mengkonsumsi obat penambah darah. Bu Dina di Wonosobo? Wonosobo. Oh ya, jadi sudah termasuk HB-nya rendah, untuk meningkatkan sulit, sudah minum suplemen penambah HB ya, tapi tetap tidak kunjung naik ya. Memang kita cari penyebabnya, apakah ibu punya hemoroid atau punya ambeien, itu juga bisa menyebabkan HB-nya turun, atau menstruasi yang tidak berhenti atau menstruasinya panjang ya, atau polimenor ya,
mainnya panjang dan banyak, itu juga bisa menyebabkan HB menjadi turun. Nah, makanya kita cari penyebabnya dulu. Atau mungkin normal, jadi tidak punya hemoroid, tidak punya ambeien, mainnya juga normal, ya mungkin 7 hari sudah bersih, bahkan mungkin 5 hari sudah bersih. Kok HB tetap rendah dan tidak bisa naik, ya dicoba ya. Jadi coba makanan-makanan yang kandungan Fe-nya tinggi. Salah satunya kalau dalam bentuk dari hewani ya, itu bisa hati ya, hati sapi itu juga bisa meningkatkan HB karena kandungan Fe-nya tinggi. Kemudian juga telur ya, putih telur itu juga bisa menyebabkan HB-nya meningkat. Itu dari segi hewani. Dari segi nabati, dari tumbuh-tumbuhan, dari buah, korma juga cukup baik ya, korma cukup baik. Kemudian yang baru kita bahas tadi ya tentang kecambah, juga kandungan Fe-nya tinggi. Karena dari kedelai kan itu. Dari kedelai ya. Betul. Jadi dari kedelai. Apakah juga termasuk tempe dan tahu juga, Bang? Ya, tapi kecambah ini beda. Beda ya? Ya beda karena memang itu belum diolah ya? Belum diolah, masih murni. Ya. Biji kebentuk kecambah itu peningkatannya 7–14%. Ya. Jadi kandungan Fe-nya, kandungan vitamin C-nya itu meningkat lebih tinggi. Nah, inilah kekuasaan Allah ya. Jadi biji begitu dia tumbuh, tunas ya, itu sudah mengubah semua komposisi unsur yang ada dalam biji itu. Makanya bisa nanti Ibu juga bisa mengonsumsi budinya ya, termasuk kemarin daun kelor juga sudah kita bahas, kandungan Fe-nya juga tinggi, itu menjadi harian kita, makanan kita, termasuk kecambah ini untuk pecel, untuk oseng-oseng, tahu isi atau tahu susur ya kalau kita kecil dulu, atau tahu gimbal, ya, itu terus ada di meja makan kita, sehingga diharapkan diharapkan HB-nya bisa meningkat, sehingga kalau HB-nya normal itu untuk aktivitas apapun itu insya Allah akan baik ya, tidak mudah capek, tidak mudah ngantuk, tidak mudah lelah ya, atau mungkin tidak mudah kunang-kunang dan lain sebagainya. Jadi ini Bu Dina, mudah-mudahan bisa dipahami, bisa diterima, dan mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan HB-nya bisa naik. Baik, dan 2 pekan mendatang kita tunggu kabarnya ya. Setiap hari, berarti 14 hari ya? 14 hari. Ya, semoga bisa ada perubahan. Baik Dok, terima kasih atas informasi dan juga pelajaran di kesempatan siang kali ini. Kita nantikan kelanjutannya insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita simak dan ikuti bersama program unggulan Hidup Sehat Alami. Tentu saja kami selalu hadir di setiap pekan kedua dan keempat di hari Kamis pukul 13 hingga 14 waktu Indonesia Barat. Saya Tommy Al-Fatoni pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.